saya dengan Tuhan adalah satu. Tidak mungkin kan? Itu aneh. Di sini akan menunjukkan kebodohan Yesus dan tidak pintarnya Yesus. Kan kebodohan Yesus. Apakah dia tidak mampu menjelaskan, memberitahukan dirinya siapa, dari mana asal usulnya, siapa ibu kandungnya, siapa ayah kandungnya? Sampai sekarang tidak ada yang tahu ayah kandungnya siapa. Lalu bagaimana mungkin kita masih tetap mempercayai dia sebagai Tuhan? Sia tidak tahu Yesus, saya tidak tahu Yesus itu pasti tidak tahu. Di sini 100% kita bisa pastikan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Bapa yang Maha Tahu, mengetahui Ya, teman-teman sudah lihat video Niko Kogoya ya, Niko Kogoya. Dia menyebut Yesus bodoh. Ya, kebodohan Yesus alias tidak pintar dan sebagainya. Teman-teman, jangan heran dengan orang ini. Karena orang ini dalam posisi depresi ya. Bisa jadi dia dalam posisi depresi. Karena saya lihat sayang sekali dengan kehidupannya. Oke, itu tentang orang ini ya. Kita bahas dulu sedikit tentang videonya dia. Dia bilang menunjukkan kebodohan Yesus ya. Dalam pengakuan siapa orang tua kandungnya Yesus dan siapa ibunya. Sebenarnya letak kebodohannya memang ada dalam dirinya sendiri. Karena dia sebelumnya kan ya sebagai seorang pemuda ya, orang Kristen ya. Dan otomatis dia sudah tahu itu. Tapi dia mempertanyakan tentang di mana orang tua kandung Yesus, ibu kandungnya Yesus, dia tidak bisa menunjukkan begitu. Tapi apakah itu Tuhan Yesus sendiri yang harus menunjukkan, menjelaskan bahwa, memperkenalkan bahwa bapak kandung saya ini dan ibu kandung saya ini. Ya, itu sudah jelas. Ya, siapa ibu kandungnya Yesus dan bapak Yesusnya siapa. Ya. Kalau bapak kandung Yesus, ya yang jelas itu ya Allah. Allah Bapa lah, begitu ya. Kalau secara lahiriah, secara budaya di Yahudi harus mengakui Bapa secara kemanusiaan. Ya, itu adalah Yusuf. Begitu. Jadi sebenarnya Niko Kogoya ini dalam posisi tidak aman, teman-teman. Ya, yang kedua, apakah Yesus tidak menunjukkan siapa bapak kandungnya, ibu kandungnya, berarti Yesus bodoh? Tidak. Ya, sejarah itu sudah jelas. Dalam Alkitab itu berbicara sejarah. Ya, firman Tuhan ya, yang kekal. Jadi sudah jelas. Untuk apa kita harus mempertanyakan itu? Ya. Yesus memperkenalkan Bapa. Ya, di Yohanes berapa saya ya. Aku datang dari Bapa. Ya. Atau kamu tidak kenal saya karena saya bukan dari dunia. Ya. Itu sudah jelas. Firman Tuhan jelas sekali. Sangat jelas. Dan Niko bilang, Yesus ya tidak bisa kita mengakui dia adalah Tuhan. Nah, ini sayang sekali teman-teman. Niko ini sayang. Dia dalam posisi yang depresi teman-teman. Sangat-sangat tidak nyaman dengan Tuhan Yesus ya. Ketuhanan Tuhan Yesus itu akui atau tidak akui, dia tetap Tuhan. Kita kalau mempelajari Alkitab,
kita semakin melihat ketuhanan Yesus itu ya. Dan kita bisa membedakan kemanusiaan dan ketuhanannya. Kita bisa melihat itu. Ya. Tapi seperti Niko ini kan orang sok-sok tahu, padahal dalam botolnya banyak sampah. Ya. Jadi ketuhanan Tuhan Yesus itu jelas. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Tidak mungkin kalau manusia, misalnya saya kasih contoh ini, saya dengan Tuhan adalah satu. Tidak mungkin kan? Itu aneh. Tapi satu-satunya bisa mengatakan begitu karena memang berasal dari dari Allah. Ya, ada banyak sekali dalam Alkitab menunjukkan ketuhanan Tuhan Yesus ya. Yang 4 adalah di satu pernyataan di sana mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Bapa yang Maha Tahu. Ingat bahwa kita percaya Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Allah Bapa berarti bukan Allah Yesus ya. Allah Yesus berarti bukan Allah Bapa ya. Allah Roh Kudus bukan Allah Yesus ya. Dan sebaliknya. Jadi 3 ini pribadi yang berbeda dalam satu esensi. Ya. Jadi teman-teman ini lihat kebodohan ini. Ya, begini saja kita sudah lihat. Makanya teman-teman jangan heran. Saya sarankan jangan heran dengan orang ini. Ini penuh dengan kekonyolan. Yang terakhir, kalau Tuhan Yesus itu tidak pintar, tidak mungkin dia berbuat mujizat, pengajaran yang ajaib ya. Kehidupan Tuhan Yesus itu sangat-sangat indah sekali, sangat mendalam ya. Jadi bagaimana mungkin Anda kelahiran mungkin 90 berapa atau 80-an ya, baru lahir. Anda baru lahir saja sudah tahu-tahu. Itu sayang sekali. Jadi sangat manusia otak sampah begini, jangan heran karena ini nyawa terancam dirinya sendiri ya. Sangat dalam posisi stres ya. Oke, terima kasih. Jadi itu saya menanggapi sedikit videonya Pak Otak Sampah ini ya. Namanya Niko Kogoyani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.